Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji ghailaha min adzabi yaumil uqbah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ah. Sahibu syafa'atil uzma. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita dengarkan. Sekali lagi alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubika min hali ahli nar. Kita sampai detik ini senantiasa mendapat rahmat, taufik dan hidayahnya. Semoga iman ini senantiasa tersematkan sama kita soal kehadiran Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita harus tahu arah dan tujuannya. Karena apa? Agar supaya dalam perjalanan kehidupan ini sampai kita menghadap Allah nanti tidak tersesat. Dan kita tidak salah arah. Dan kita akan benar-benar menggapai tujuan itu sampai kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Dari sekian banyak informasi yang disampaikan Allah lewat kitab sucinya, bahwa tujuan yang harus kita gapai yaitu kita harus bagaimana agar supaya mendapat ridho di sisinya, dan akhirnya kita dianugerahi rahmat, akhirnya mendapat surganya dan kehidupan yang abadi di akhirat dengan kebahagiaan. Namun dalam menggapai itu semua, ternyata sekian banyak hal yang membuat kita terlena, membuat kita hilang arah, membuat kita sampai lupa. Di antaranya hal-hal yang membuat kita terlena dengan tujuan dan arah dalam kehidupan ini yang diabadikan Quran adalah al-amal atau angan-angan kosong, hayalan atau segala sesuatu yang terbayangkan yang mana itu tidak mungkin terwujud. Demikian ini diabadikan di surat Al-Hijr ayat 3, yaitu gambaran tentang orang kafir. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Di antara karakter mereka atau sifat orang-orang kafir adalah mereka dihibur atau mereka banyak disibukkan dengan yang namanya angan-angan kosong, akhirnya lupa dengan arah dan tujuan hidup. Ada lagi termasuk hal-hal yang membuat kita terlena atau terkecohkan atau kita sampai lupa, yaitu harta-harta kita. Artinya yang namanya harta, lebih harta yang banyak, itu sering membuat kita lupa
arah dan tujuan hidup. Artinya kita sering disibukkan dengan urusan harta, yang akhirnya kita malah berbangga-bangga dengan harta itu, malah berlomba-lomba dengan harta itu, sampai akhirnya lupa. Oleh karena itu Allah menegur dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Yang kedua, yang selanjutnya adalah auladukum, anak-anak kalian. Sering kita sebagai orang tua dalam memikirkan anak, mungkin itu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan itu pasti. Namun dalam memikirkan, dalam memberi pengarahan, dalam membimbing itu kadang over atau keterlaluan, sampai akhirnya lupa dengan arah dan tujuan hidup ini, lupa dengan zikir kepada Allah, lupa menjalankan perintah-perintah Allah, lebih fokus kepada memikirkan anak. Itu namanya anak-anak yang melalaikan orang tuanya dari arah dan tujuan hidup ini. Ada lagi perdagangan. Saudara-saudaraku, kita semua dalam kehidupan ini, dalam memenuhi kebutuhan, kita mencari uang dengan cara bekerja. Di antara pekerjaan yang kita lakukan misalnya perdagangan, dagang, atau jual beli. Namun dari satu ayat dikatakan bahwa ternyata perdagangan atau jual beli termasuk juga hal-hal yang membuat kita terlena, kita lupa dengan arah dan tujuan hidup. Karena apa? Sering dalam jual beli atau perdagangan ini kita terpicu dengan yang namanya persaingan, terpicu dengan yang namanya berlomba-lomba bagaimanakah supaya dari hari ke hari laba kita semakin naik, omset kita semakin menyala, semakin naik, dan lain sebagainya. Dengan pikiran dan nuansa kita untuk dari hari ke hari, pemikiran kita senantiasa untuk meningkatkan omset, meningkatkan laba, dan lain sebagainya. Ini sampai lupa dengan arah dan tujuan hidup, lupa dengan ingat kepada Allah, lupa menjalankan perintah-perintah Allah. Maka ada satu karakter dalam surat An-Nur, ada sebagian orang laki-laki yang tidak disibukkan. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Inilah sosok orang laki-laki yang dipuji oleh Allah karena tidak terpengaruh dengan perdagangan, dengan jual beli, dengan bisnis, dengan apapun, dari ingat kepada Allah, menjalankan salat dan menunaikan zakat. Lalu kita garis bawahi tentang ini, bahwa maksudnya ini bukan berarti kita dilarang untuk berdagang, berjual beli, bukan, sekali lagi bukan. Tapi yang dilarang di sini, yang diingatkan oleh Allah, atau ayat ini yang dibanggakan oleh Allah, andaikan menjalankan jual beli, bisnis, atau kegiatan apapun, bagaimana agar supaya tidak terpengaruh, tidak mengganggu dari ingat kepada Allah. Tidak mengganggu dari perintah-perintah Allah, menjalankan sholat, menjalankan zakat, berbuat baik, dan seterusnya. Sekali lagi, intinya bagaimana agar supaya kegiatan jual beli dan dagang itu tidak membuat kita terlena dari ingat kepada Allah. Berarti berdagang tetap boleh, jual beli tetap boleh, dengan catatan bagaimana agar supaya tidak membuat terlena dari ingat kepada Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dari sekian banyak hal itu, kalau kita simpulkan bahwa sebenarnya kalau kita kembangkan
segala sesuatu yang membuat kita lupa, kita terlena dari perintah-perintah Allah, ingat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, semuanya itu hal-hal yang membuat kita terlena, hal-hal yang membuat kita sampai lupa, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Artinya begini, kita boleh punya anak, jelas, karena memang kita ditakdirkan sebagai orang yang tersosialisasi berumah tangga, dan ini dianjurkan, disunahkan, maka sudah barang tentu kemudian kita punya anak. Namun perlu digarisbawahi, janganlah anak itu membuat kita sampai terlena, membuat kita sampai lupa dengan arah dan tujuan hidup kita. Artinya hanya memikirkan anak, fokus memikirkan anak saja, dianggapnya nanti anak akan mampu membawa kebahagiaan kita. Itu yang sering terjadi. Dianggapnya nanti akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat, akhirnya fokus kepada masa depan anak. Naudzubillah, naudzubillah. Termasuk harta, kita tidak, ini tidak berarti kita tidak boleh punya harta. Bahkan kita dianjurkan untuk punya harta yang banyak, tentu dengan catatan harta yang akan membawa kemanfaatan, keberkahan, lebih-lebih yang akan menopang dalam perjuangan kita di ilahi kalimatillah. Udah segala sesuatu pokoknya, anak, harta, bisnis, jual beli, atau andekan angan-angan kosong. Lah tentu angan-angan kosong jelas ini sesuatu yang banyak menyita waktu, dan ini yang tidak boleh. Nah, demikian saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita bersama-sama introspeksi, bersama-sama menggali, bersama-sama mawas diri bahwa dalam kehidupan ini sekian banyak jebakan, sekian banyak hal-hal yang membuat kita terlena dari menggapai tujuan, menggapai arah dan tujuan hidup ini, yaitu mencari ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, akhirnya mendapat surganya Allah di akhirat nanti. Demikian sekali lagi, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.